sebetulnya banyak sekali. Nanti ada persyaratan dari desa sendiri ya. Mungkin bisa komputer, terus bisa bisa lain-lainnya ya. Komputer terutama itu. Baik laki, perempuan, apa? Umur nggak masalah ya, umur sampai tua nggak apa-apa. Kalau saya ini sudah 56. Jadi saya itu mulai 2007 jadi kepala desa periode pertama. Terus periode kedua 6 tahun dan 2013. Baru yang pertama itu saya itu 4 calonnya ya. Itu hampir satu kelas semua, hampir satu kelas semua ya. Tapi yang paling muda itu ada 4 kalau yang pertama itu. Jadi yang pertama itu satu kelas sama saya, yang kedua juga satu kelas sama saya, yang ketiga itu masih muda, mungkin tidak tahu lah lebih tua sana. Nah, kalau masalah yang ditanyakan apa yang diucapkan sama guru tadi itu kan apa ada tim suksesnya gitu. Nah, dulu itu nggak pakai tim sukses itu teman-teman gitu aja ya, terutama tokoh-tokoh masyarakat gitu yang apa itu. Nah ini ada tutornya ini Rawu Bu Jawa Tiga selaku kepala desa, istrinya kepala desa. Bukan bentuk pulau mawon. Yang baru datang ini istrinya Bapak Kepala Desanya. Kepala desanya yang laki-laki, yang ngomong istrinya. Nanti bisa dilanjutkan sama, soalnya mohon maaf dengan sangat Bu Guru dan adik-adik sekalian, karena saya ini ada acara rapat di kecamatan sama Pak Caleg. Pak Caleg saya sudah berangkat ya. Jadi saya mengisi sini dulu, nanti sudah dilanjutkan sama istri saya. Ini juga asli Purwodadi, bukan ini belakangnya rumah ini Bu Guru, Bu Ganima. Terus ini kayak depannya tadi dia lirik-lirik ini akhirnya harus ditiru kalau bisa, maksudnya itu biar nggak jauh-jauh. Terus di foto bapaknya atau ibunya kita ada. Ini kok gue dulu nah, seperti saya dengan seperti ini juga, Bu Nima ini juga dekat sekali di sini, tapi itu aja dekat. Jadi kalau pulang kampung enak, dapat ya jalan kaki udah. Ya mungkin gitu saja, nanti dilanjutkan sama satu guru-guruannya itu. Bu Guru, Pak Guru, kalau ngapunten, berarti pun minta wakilnya langsung keluar ke kecamatan. Aku untuk sami-sami ibu-ibu mawon untuk bentuk yang terakhir ya. Tolong adik-adik diperhatikan, jangan ngomong sendiri, jangan mainan sendiri, biar ada ilmu yang masuk dalam ilmu ini. Akhirnya bila suatu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru nanti yang memberikan
BPD SMP 37 dan selanjutnya pertama yaitu materi demokrasi yang akan memberikan materi ini Bu juga selaku istrinya bisa membuat kejujuran dan lain dikarenakan nanti yang akan memberikan materi terkait dengan demokrasi ini nanti akan disampaikan akan diberikan oleh Bu dan kepada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dewan Guru dari SMP 30 Negeri Gresik Cidayu Gresik yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Balai Desa Pengulu guna mengikuti acara kunjungan di Desa Pengulu atau yang disebut P5 ya Bu ya. Mantap Bu ya. Mengenai suara demokrasi di Desa Pengulu. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf karena keterlambatan pada hari ini karena saya tadi keluar kelas pamit itu jam 9:04, ternyata trek yang di jalan itu luar biasa. Saya nggak bisa nyalip, jadi pelan-pelan tapi pasti akhirnya nyampe jam 10 kurang seperempat ya, mungkin seperti itu. Ngapunten sangat atas keterlambatan saya yang tidak saya sengaja. Jadi saya tidak berani untuk nyalip karena itu bahaya sekali karena banyak trek yang gandeng dan besar-besar. Dan untuk materi hari ini masalah demokrasi. Masalah demokrasi tentunya tentang, kalau di desa tentang pilkades ya. Betul nggak Bu? Saya hanya cerita saja. Apa sih demokrasi itu? Apa anak demokrasi? Apa? Pemilihan suara hak rakyat, pemilihan suara yang jurdil dan berjalan dengan seksama, dengan lancar. Jadi demokrasi yang ada di Desa Pengulu kemarin itu sudah kita laksanakan, yaitu satu tentang pilkades, yang kedua sebelum pilkades ada pemilihan BPD. BPD juga dipilih oleh rakyat kalau di Desa Pengulu. Jadi sebelum pilkades yang dilaksanakan serentak di tahun 2019, sebelum itu dilaksanakan pil BPD ya, pemilihan BPD di masing-masing desa. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok harus BPD dulu? Karena BPD mitra kerja dari kepala desa. Jadi dibentuk BPD dulu, baru kepala desanya. Sampai di sini paham? Paham? Ya.
itu sudah ada. Terus baru adanya BPD. Berapa tahun BPD menjabat? 5 tahun. Kalau Pak Lurah? Kalau Pak Lurah berapa? 6 tahun. BPD juga 6 tahun sesuai masa kerja kepala desa. Kepala desanya ganti, BPD-nya juga masanya juga habis. Itu ya. Bukan kan ya ini ya. Saya kemarin mendadak Bu, jadi saya nggak sedia ini karena Pak Cari itu bilang ke saya itu jam berapa ya? Pulang sekolah. Jadi antara iya dan tidak itu wis terima, pokoknya nanti apa adanya saja Bu. Ngapunten, hanya sekilas pengalaman yang saya dapat saja. Pilkades di tahun 2019 memberikan gambaran tentang demokrasi yang berlangsung di tingkat desa, di mana masyarakat tersebut langsung dalam pemilihan kepemimpinan lokal. Ya. Beberapa ciri utama yang mencerminkan proses demokrasi di akar rumput di desa tersebut. 1. Partisipasi langsung warga. Oke. Yang pertama. Yang kedua, pemilihan serentak. Yang ketiga, kandidat yang beragam. Yang keempat, kampanye sederhana. Yang kelima, tentang potensi konflik. Yang keenam, peran panitia dalam pilkades atau pilkada yang ada di daerah tersebut. Yang ketujuh, tingkat kompetensi yang tinggi. Nah, nanti akan saya kupas satu persatu ya. Yang pertama, partisipasi langsung warga. Jadi masyarakat desa secara aktif menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pimpinan di desa tersebut. Jadi warga itu antusias untuk memilih kepemimpinan di daerah tersebut atau di desa tersebut. Itu atas usulan hak pribadi mereka sendiri. Oke. Warga antusias yang tinggi karena kepala desa merupakan figur yang sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki peran langsung dalam keseharian mereka. Tanpa kepala desa, di mana desa tersebut? Maka kacau karena tidak ada kepemimpinan. Yang paling rendah RT, RW, BPD, terus kepala desa. Kepala desa merupakan badan yang tertinggi di suatu desa. Ya. Yang kedua, pemilihan serentak. Pemilihan serentak ditentukan oleh Pemda, pemerintahan daerah di Gresik. Jadi pemilihan pilkades itu serentak dilaksanakan pada tahun 2019. Kalau saya itu sudah menjabat 3 kali berturut-turut dan besok tidak bisa menjabat lagi karena masanya sudah habis, sudah expired ya. Jadi dulu di tahun 2027 saya Bapak Pak Ridwan tadi itu mulai melaksanakan pilkades atas usulan dari warga Nahdien, warga NU. Jadi dipilih oleh warga NU. Berapa calonnya? Pada waktu itu calonnya 4 calon. Dan 2 orang dari kubu Muhammadiyah, 2 orang dari kubu NU. Kita bertanding 4 orang tadi. Ya, karena warga desa pemulung itu sangat sedikit sekali, jadi suara itu dipecah
kandidat yang atas nama Bapak Muhammad Ridwan terpilih menjadi kepala desa. Ya, seperti itu. Sampai nggak tanya asal usulnya gimana? Sudah tadi. Oh iya. Berarti sudah diceritakan ya tadi. Jadi 4 kandidat itu yang terpilih Pak Ridwan. Yang periode kedua di tahun 2013 itu melawan Bumuk kosong dia. Nggak ada yang mencalonkan lagi. Yang ketiga, karena tidak boleh dengan bumuk kosong, akhirnya saya tampil melawan suami sendiri ya. Akhirnya saya berkampanye, bersorak-sorak gimana kampanye saya supaya tidak terpilih menjadi kepala desa. Loh, kenapa Bu? Kok sudah nyalon kok nggak mau terpilih? Kenapa? Saya mencalonkan diri atas dasar hanya mendampingi saja. Oleh bawang kalau bisa nggak jadi. Karena keputusan dari pemerintahan Kabupaten Gresik harus ada kandidat di sampingnya, harus ada 2 kandidat. Jadi kampanye saya kemarin saya bilang seperti ini, jangan pilih saya, jangan coblos saya. Seperti itu kampanye saya, keliling ke nggak keliling sih, kocokan kemarin itu ada kocokan, pilih nomor, kebetulan saya nomor kocokan pada waktu itu saya nomor 1, jadi saya kampanye dulu sebelum Pak Ridwan. Jadi Pak Camat di situ, kenapa kok nggak mau dipilih? Bung Samet itu nyalon, mencalonkan diri. Kalau saya terpilih nanti, gimana dengan PKK-nya? Ya, masa Pak Ridwan yang jadi ibu PKK? Kan gak pantas ya? Iya. Jadi tetap saya mengalah dan tidak mau, walaupun sudah mencalonkan diri dan berusaha kampanye ke warga agar tidak memilih saya sebagai kepala desa. Untuk yang ketiga, kandidat yang beragam. Nah, tadi sudah saya sebutkan ada dari warga NU, ada warga Muhammadiyah, karena di desa tersebut tidak mungkin hanya satu organisasi, ya pasti ada organisasi yang lain. Makanya kalau sebagai kandidat kita harus benar-benar netral, harus benar-benar satu. Untuk merangkul masyarakat, tidak ada kata-kata di Muhammadiyah memihak, di NU-nya memihak, tidak. Kita harus saling support, lurus di antara Muhammadiyah dan NU. Kampanye yang sederhana. Nah, kampanye yang sederhana sudah saya ceritakan tadi, yaitu kita berkampanye tanpa uang. Karena kalau di desa Pengulu ini, kalau pakai uang, serangan pajak itu malah di sama warga kita, karena menang dengan uang. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Dalam iya, tidak boleh ya. Jadi saya kemarin berkampanye dengan sehat, tidak pakai uang. Karena sampai pernah dengar nggak kalau ada pilkada itu ada uang? Dengar ya. Kakak berapa? 150 loh Bu, 150. Ada yang 100, ada yang 150. Tapi kalau di desa Pengulu tidak pernah sama sekali. Di periode yang pertama sampai periode terakhir, kalau sudah selesai pilkades lancar, saya hanya bacaan, mengajak warga ke suatu tempat, tak ada pembelian, tak ada jalan-jalan. Ya biar senang, karena sudah sukses acaranya, ya seperti itu. Makanya kita terapkan, jangan sampai pakai
karena uang itu membodohi kita. Ya, masa sampai menang dengan cara ngasih uang? Pantas nggak seperti itu? Nggak pantas ya. Iya, jadi seperti itu. Kalau bisa persaingan boleh, tapi dengan persaingan yang sehat tanpa uang. Kalau ini Bu, kalau ada acara kondangan boleh nggak? Boleh. Kan niat kita syukuran, ya. Kita niat bersyukur. Mudah-mudahan di acara pilkada tersebut berjalan dengan lancar, kita mengundang warga untuk kumpul bersama, makan bersama. Itu boleh. Kalau memberi sembako, boleh nggak ya? Iya. Oleh. Ya seperti itu. Memang kampanye itu tergantung yang kandidat tersebut. Tapi di saya selama 3 periode tidak pernah yang namanya sembako atau uang, tidak pernah sama sekali. Pokoknya kampanye saya kemarin hanya merangkul warga, memberikan pengarahan. Kalau saya janji besok saya akan menerapkan apapun di desa Pemulu, kebijakan atau kegiatan apapun supaya berjalan lancar. Hanya seperti itu kampanye saya. Dan yang selanjutnya itu saya bilang jangan pilih saya, tetap seperti itu, karena kalau memilih saya, PKK saya akan terbengkalai. Tidak ada yang menjadi ibu PKK. Nah, tantangan dan potensi konflik apa itu? Biasanya itu banyak pertengkaran, banyak perselisihan antara kandidat atau ini loh, apa hubungan calon? Enggak, maksudnya yang pihak pemilih itu loh, apa ya? Apa? Tim sukses, betul. Tim suksesnya itu sangat potensi sekali. Pemilih ke Pak Ridwan, ke saya, atau ke yang calon 3 tadi. Ternyata tim suksesnya nggak berhasil. Setelah pilkades ada konflik atau pertengkaran. Tapi di desa Pemulu tidak ada yang seperti itu. Karena kemarin calon 4 tadi, yang 3 kan nggak jadi. Orang tersebut dijadikan sama Pak Ridwan tadi seorang BPD, seorang tokoh masyarakat desa. Jadi dia tetap akur, tidak ada yang namanya perselisihan konflik. Selesai pilkada sudah selesai. Itu Nah, sekarang peran panitia pemilihan. Peran panitia itu yang namanya panitia harus netral, nggak boleh mendukung sana mendukung sini, harus satu ya, harus searah. Siapapun yang jadi pada waktu itu harus kita dukung. Siapapun yang jadi, siapapun yang sudah diputuskan harus kita dukung. Kan kadang ada sih panitia, terus pemerintahan desa kalau sudah Pak Lurah yang ganti, biasanya itu nggak akur sama Pak Lurah. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau di desa Pemulu, insya Allah desa aman dari konflik, aman dari perselisihan. Boleh ditanya ke perangkat yang lain kalau kata-kata saya bohong, ya. Tingkat kompetensi yang tinggi yang ketujuh. Pilkada di tahun 2019 di beberapa daerah memperhatikan kompetensi yang ketat di antara calon kepala desa. Kenapa kok seperti itu? Karena jabatan kepala desa
memiliki peran penting dalam pembangunan desa, termasuk pengelolaan anggaran desa. Nah, jadi di suatu desa itu kalau kepala desanya berbelok-belok di anggaran, pasti kepala desa itu akan diapakan? Diberi sanksi dan dia diberi hukuman, dilaporkan ke polisi atau jaksa yang mengenai anggaran tadi. Makanya gak enak-enak, dikira enak dari kepala desa dikasih pemerintah apa sepeda, dikasih insentif tunjangan tiap bulan, ya seperti itu. Serba salah, ya serba salah, kadang tetap salah. Walaupun apapun yang dilaksanakan itu baik, tapi kadang itu warga menilai salah. Kenapa kok seperti itu? Ya begitulah manusia, ya manusia selalu tempatnya salah. Terus dalam penilaian seseorang, ya tergantung yang menilai. Walaupun kebijakan itu sudah dilaksanakan, tapi kadang ada warga yang kurang sependapat atau kurang berterima kasih kepada pihak pemerintah desa. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, monggo. Anak-anak sekalian yang saya cintai, tadi sekalian sudah mendengarkan ya panjang lebar penjelasan dari kepala desa itu dilakukan ibu kepala desa. Sekarang tadi nama bapak kepala desanya Bapak Haji kepala desanya bukan desa siapa? Ibu Haja Rosida ya. Ibu Haja Rosida ini juga guru UIN ya kan? Di TK Islamiyah Sambil Pondok ya. Anak-anak Bu Rosida dan Pak Haji Irwan dan Bu Haja Rosida itu punya pengalaman yang luas ya. Sudah berapa periode tadi dijelaskan? Betul Bu, 3 Bu. Iya, tepuk tangan untuk anak-anak ya. Ternyata menjalankan dengan baik ya. 3 periode itu bukan sesuatu yang gampang. Karena apa? Menghadapi masyarakat yang heterogen. Macam beragam. Ternyata Bapak Haji Irwan dan Ibu Haja Rosida mampu apa? Mampu mengajak, mampu membina masyarakat sehingga desa Pulungu menjadi desa yang adem, ayem, aman ya, sentosa sampai 3 periode. Anak-anak yang ingin jadi lurah ya, Pak Lurah atau Bu Lurah, monggo. Tadi Bu Rosida mengatakan berat ya, berat itu kalau kita pikirkan. Tapi kalau kita punya misi, oh saya ingin mengajak masyarakat saya punya visi dan misi. Seperti kemarin kan sudah membuat visi dan misi, tentu hal itu tidak menjadi berat anak-anak ya. Semoga besok barangkali ada salah satu atau 2 atau 3 atau dan seterusnya yang menjadi siapa? Kepala desa mampu mencontoh seperti apa yang disampaikan oleh Ibu kita Haja Rosida ya. Ini sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nanti dibuka untuk 2 penanya dari siswi ya dan 2 penanya dari siswa. Silakan tanya sebanyak-banyaknya. Tadi dijelaskan tentang mulai dari bagaimana pemilihan PKDS-nya ya, sampai bagaimana pengelolaan keamanannya ya, kemudian kompetensi yang digali dari masyarakat desa dan dari desa itu sampai pada pengelolaan anggaran sehingga desa itu benar-benar berjalan dengan baik ya, karena anggarannya terkelola dengan baik, akhirnya pengelolaan desa itu bisa berjalan dengan lancar. Silakan dari yang mungkin sama itu ya.
desa ya, desa dari kelas 8B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Pertanyaan yang bagus sekali mengenai uang. Bagaimana? Oh ya, bagaimana pesta demokrasi di Desa Pengulu tanpa politik uang? Ya. Gini, karena di Desa Pengulu itu warganya sangat kecil sekali dan warganya itu si cabai rawit. Apa itu si cabai rawit? Kecil tapi potensi, pedas sekali. Mereka tidak mau dikasih uang, walaupun uangnya itu banyak, walaupun dia nggak punya uang, tapi dia nggak mau diberi uang karena mereka sudah tahu warga masyarakat Desa Pengulu karena dengan uang akan memberikan kecurangan atau kebodohan di suatu warga. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Seperti itu. Karena di Desa Pengulu ini mayoritas penduduknya pekerjaannya sebagai guru. Sebagai guru, sebagai pegawai pemerintah, sebagai pegawai kantor dan tambang. Jadi mereka insya Allah ngerti kalau dengan uang kita tidak bisa menjamin keberhasilan di suatu daerah tersebut. Puas nak jawabannya? Alhamdulillah. Yang berikutnya monggo. Demokrasi di Desa Pengulu. Prinsip di demokrasi Desa Pengulu sangat antusias sekali warganya. Prinsipnya yaitu walaupun kita itu berbeda calon atau kandidatnya berbeda dari Muhammadiyah dan NU, kita tetap prinsipnya satu untuk pesta demokrasi yang aman dan lancar, tanpa dengan dijual sembako atau uang. Ya, pestanya di mana? Pestanya jurdil. Apa itu? Jujur dan adil. Kita datang ke TPS, kita coblos tanpa adanya besek-besek atau pemberian uang tersebut. Nah, itulah pesta demokrasi di Desa Pengulu ini. Bisa diterima? Iya. Lanjut. Ada yang tanya lagi? Ayo yang laki-laki semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya ingin bertanya, apakah pada saat ada penyakit tertentu yang membutuhkan keberkerjasaan, apakah warga di sini bekerja dengan baik? Sekali. Apakah waktu demokrasi kerjasama antara warga dan Desa Pengulu bagaimana gitu ya? Iya. Kerjasama antara warga dan pemerintahan Desa Pengulu sangat baik sekali. Buktinya apa? Buktinya dibentuk RT dulu. Jadi kita melalui RT untuk kerjasama yang kecil. Setelah RT kita ke RW. Nah, terus adanya panitia. Ini masalah pilkades ya. Jadi adanya panitia, dibentuk panitia nanti memberikan penyuluhan, sosialisasi panitia tersebut sebelum adanya dilaksanakan pesta demokrasi. Jadi di forum
ibu-ibu itu banyak sekali kalau yang diundang itu contoh yang terkecil. Jadi kita demokrasi atau merekrut para ibu-ibu PKK dulu. Nah di situ antara kerjasama panitia dan ibu-ibu PKK dan seluruh warga desa itu akan terlaksana dengan baik dan lancar. Pertama, kandidatnya siapa dikasih tahu. Yang kedua, adanya visi dan misi. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga, waktu pencalonan atau pencoblosan, di TPS kita benar-benar kerjasama dengan warga supaya tidak ada terjadi perselisihan atau konflik dan demokrasi itu berjalan dengan lancar dan aman. Sudah? Kok cuma satu yang laki-laki? Ayo lagi. Harus berani. Nggak tanya gimana rasanya 3 periode menjadi kepala desa? Gimana rasanya? Nggak tanya itu. Siapa yang kepingin besok kalau besar jadi kepala desa? Iya, harus itu. Siapapun boleh. Iya. Jadi siapapun boleh menjadi kepala desa, menjadi DPR, menjadi bupati. Siapa tahu ya? Boleh menjadi presiden juga. Itu kan kita ya. Amin. Sambo tidak ada pertanyaan lagi? Oke, alhamdulillah pertemuan hari ini mungkin karena kurikulumnya merdeka ya Bu ya. Anak-anak itu diberi kesempatan mendapatkan kurikulum merdeka karena di situ sangat banyak sekali pengalaman atau pengetahuan yang sampai terima. Jadi sampai harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita tersebut karena di sekolahan semuanya sekarang memakai atau melaksanakan kurikulum merdeka yang sangat luar biasa. Anak-anak, ibu guru, bapak ibu guru yang saya hormati, matur sangat atas kerjasamanya pada hari ini. Desa Penghulu tidak bisa memberikan yang terbaik, hanya sekilas cerita saja. Mudah-mudahan menjadikan inspirasi dan manfaat bagi anak-anak semua ya. Mudah-mudahan anak-anak besok bisa atau mau menjadi kepala desa atau perangkat desa. Enak loh ya kerjanya. Coba sampai dengarkan kerjanya perangkat desa itu ya nggak kotor-kotor, ya itu selalu berpakaian rapi. Ya, Pak Lurah juga begitu, harus berpakaian rapi dan tidak ada kotor. Nah, jadi sampean harus pengen, harus mau menjadi seorang figur pemerintahan desa. Dimanapun tempatnya, sampean bisa mencalonkan diri. Sekarang juga untuk pemerintahan desa atau perangkat desa itu melalui tes, bukan melalui pilihan. Jadi kemampuan sampean yang digunakan, bukan digunakan karena coblosan tadi dan pakai uang-uang tadi ya. Jadi sampean harus tetap semangat, maju dan maju untuk mencapai cita-cita. Terima atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada kata-kata bu guru yang kurang sopan atau tidak enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya mewakili pemerintahan Desa Pengulu mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak itu tadi penjelasan dari selaku ibu desa Pengulu. Beliau sudah membagi pengalamannya kepada kita sekalian, anak ya. Anak-anak bisa menerima pengalaman, bisa menjadikan pengalaman itu sebagai satu wawasan untuk anak-anak di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Ibu Saya sudah menyampaikan dengan panjang dan pengalamannya sangat menginspirasi sekali. Ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bercerita anak-anak kalian yang berbahagia. Beberapa acara sudah kita ikuti bersama dan yang sudah kita ikuti juga yang disampaikan oleh Ibu kita memberikan materi tentang demokrasi di Desa Pengulu. Maka dari itu kesempatan ini acara ini kita tutup. Dia ambil gambarnya dulu. Yang putri dulu ya, bisa saya silakan. Silakan yang putri dulu, yang putri. Iya, ayo. Nanti kita berfoto bersama.